Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma wa fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li sa'iril muslimina wal muslimat. Waalaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah telah berikan pada kita di malam hari ini. Nikmat berada di dalam majelis ilmu yang di dalamnya berpotensi untuk kita bisa mendapatkan berbagai macam kebaikan. Kita mohon pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah berkenan untuk membimbing kita di dalam majelis ini. Insyaallah Ta'ala, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Usul As-Salasah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, dan juga syarah dari Fadilatul Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Kita masih berada pada poin kedua yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya Allah tidak meridhoi kesyirikan. Dan kemudian kita sampai pada dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Pada surah Az-Zumar, pada surah At-Taubah, pada ayat yang ke-9, surah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin untuk menjelaskan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Sepertinya ada kotak matba'i. Ada kesalahan cetak. Surat At-Taubah ayat 96, ada kurang angka 6. Kotak matba'i, salah cetak. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tardaw anhum fa inna Allaha la yarda wa inna Allaha la yarda anil qaumil fasiqin." Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang sikapnya bahwasanya sekalipun mereka bersumpah memohon kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sumpah agar Nabi ridho kepada mereka, yakni pada orang-orang fasik, orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala tetap pada sikapnya. Allah tidak meridhoi orang-orang fasik, orang-orang fasik. Sekalipun kita, Syekh Rahman As-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya, "Fala yanbaghi lakum ayyuhal mu'minun an tardaw an man la yardallahu anhu, bal alaikum an tawafaqu rabbakum fi ridahu wa ghadabihi." Seandainya kita atau tidak patut bagi kita orang-orang yang beriman, tidak patut dan tidak layak ridho kepada orang-orang kafir, meridhoi kekafiran, tidak patut dan tidak layak, tidak pantas ridho dengan mereka. Harus ada kebencian kepada mereka dalam jiwa kita. Harus ada ketidaksenangan dalam jiwa kita pada mereka, pada sisi kekufuran dan kesyirikan mereka. Tetap harus ada ini, sekalipun dia teman muamalah bisnis kita,
Maka jangan sampai melupakan sisi kebencian kita pada mereka. Kebencian kita apa itu? Kafiran. Jangan sampai karena mereka teman bisnis kita sehingga tidak ada makna, tidak ada kebencian kepada mereka. Kebencian itu tetap harus ada. Tidak boleh ridho pada mereka dalam semuanya. Mungkin kita ridho dengan bisnis dengan mereka. Mereka jujur dalam bisnis, misalnya mereka tepat waktu dalam masalah hutang di hutang, tapi tidak membuat kita apa maksudnya? Tidak membuat kita gelap sehingga menyatakan mereka lebih baik dari orang muslim. Tidak boleh. Tidak boleh, jemaah. Tetap harus ada sisi apa ya? Sisi kebencian di hati kita. Dari sisi penyekutuannya kepada Allah. Tidak boleh gitu. Sekalipun dia banyak memberikan manfaat. Jika cinta kita besar kepada Allah, jika kita cinta besar pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak terima sebagaimana tidak terimanya seluruh alam semesta ketika Allah dikatakan dirinya anak. Tidak terima. Sehingga langit hampir pecah, terbang, gunung-gunung hancur karena perkataan apa? Perkataan mereka yang mengatakan kalau Allah itu salisu salasa, Allah bagian dari yang itu. Dan kebencian ini harus lebih besar, karena yang kita dapatkan dari dia hanya perkara dunia, hanya perkara dunia. Jangan sampai perkara dunia yang kita dapatkan dari mereka membuat kita kehilangan kebencian kepada mereka, karena mereka tidak mau menyembah Allah. Karena mereka tidak mau menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai hilang. Jangan sampai dipuji setinggi langit. Keburukannya tidak membuat mereka, kebaikan mereka itu tidak mengeluarkan mereka dari lafaz apa? Dari lafaz apa? Atau dari surat Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wa musyrikin fi nari jahannam. Kemudian khalidina fiha ulaika, lafaz syarrul bariyah tetap ada sama mereka, tidak mengeluarkan mereka dari lafaz hamba Allah terjadi. Walaupun mungkin dia teman bisnis kita yang membuat kita bisa punya rumah, punya mobil, punya segalanya, tapi keburukannya di sisi Allah Jalla dzikruhu tidak menutup seluruh atau kebaikan yang tidak bisa menutup sisi buruknya, karena buruknya keburukan terburuk, yaitu menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga jika kita tidak menyadari hal ini, mungkin loyalitas kita akan lebih sama dia dibanding sama teman kita yang muslim. Dan ini keliru, salah. Dan ini tidak sedikit terjadi di atas permukaan bumi. Tidak sedikit terjadi, yang menunjukkan perlu adanya
evaluasi apa dasar loyalitas saya kepada dia sang non muslim. Apa motivasi saya berloyalitas padanya? Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan penjelasan bagaimana Nabi dan para sahabatnya dengan orang-orang kafir. Dan ini terjadi, coba. Kita salah dalam berloyalitas, baik sebaik-baiknya kepada orang kafir, baik sebaik-baiknya, dan tidak bisa memberikan kebaikan yang seharusnya kita berikan kepada seorang muslim. Rabbuna telah mengatakan Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim tentang bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam bersikap menegakkan wala wal bara. Pada surah Al-Fath ayat yang terakhir, ayat ke-29, apa kata Rabbuna? Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ini sahabat Nabi. Apa kata Allah tentang sahabat? Bagaimana sahabat bermuamalah dengan manusia? Bagaimana sahabat bermuamalah dengan orang-orang muslim? Mereka bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, dan mereka sangat berkasih sayang sesama orang-orang yang beriman. Jangan sampai ayat ini terbalik hanya karena apa? Hanya karena cuan. Ya Pak Haji, hanya karena cuan. Orang mukmin tidak akan pernah bisa bersatu dengan siapa, Pak Haji? Orang kafir. Wallah, antum harus percaya sama Allah. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Antum harus percaya dengan ini. Di balik senyum-senyum, di balik kebaikan-kebaikannya, antum harus percaya sama Rabbul Alamin. Ada kebencian kepada kita, ada kebencian kepada kita. Jangan sampai, Masya Allah, jamaahnya dimuliakan Allah, terjadi apa yang terjadi, terutama dalam dunia bisnis. Sahih terjadi atau tidak? Dev bisa dilupakan karena Dev tidak memberikan cuan. Dev bisa ditaruh di posisi nomor berapa, Pak? 20, 15. Karena dengan posisi orang kafir di hati kita, dan sampai keliru jemaah. Ya, terkadang hal ini perlu diberikan penjelasan kepada sebagian dari kita. Tidak ada bandingannya kebaikan akhirat dengan kebaikan dunia. Tidak ada bandingannya. Iya, bisa jadi dia yang memberikan fasilitas buat kita dari fasilitas dunia.
Tapi kalau kita melihat dari kacamata agama, apa yang diberikan oleh teman kita adalah perantara-perantara untuk kebahagiaan di negeri akhirat. Mana yang akan antum bilang orang baik? Yang ngajarin huruf hijaiyah apa yang ngasih antum rumah? Mana yang antum bilang orang baik? Yang ngajarin antum huruf hijaiyah muslim, taat sama Allah, yang bisa membuat antum beli rumah kafir. Mana yang antum mau bilang orang baik? Jujur. Antum gelap. Sahih kita gelap. Saya ada dua janji. Satu janji dengan guru kita yang ngajarin kita Al-Quran. Kita janji sama dia. Coba jauh-jauh hari kita bikin. Tiba-tiba si kafir bikin janji juga. Supaya ketemu kita di hari yang sama. Si kafir ini yang membuat kita bisa beli rumah, mobil. Ustaz, ini nggak bisa membeli. Waktu yang tadi terjadi apa tidak? Gak ada harganya antum para pengajar Quran. Maka iman kita perlu diperbaiki. Iman kita perlu diperbaiki. Ya salam, apa yang mereka korbankan buat kita? Huruf-huruf yang dengan huruf itu kita bisa mendapatkan kebaikan. Mereka berkorban karena mengajarkan kita. Mereka ketinggalan dalam apa ya? Punya apa mereka? Habis waktu mereka untuk ngajari huruf, ngajari Quran. Punya apa mereka? Coba mereka ikut dagang pamak sama Pak Novi. Hilang ilmu. Besok diajak dagang, gak mau ngajar lagi. Kenapa? Jualnya lebih gede. Ya baca, kita jaga mereka. Satu strategi, guru-guru jaga, muliakan mereka. Karena Allah memuliakan mereka. Apa kata Nabi tentang mereka? Khairukum, mereka hamba Allah terbaik. Walaupun kita tidak menghargai mereka, tapi Nabi telah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an. Kalau Allah menghargai, kalau Nabi menghargai, tidak peduli kita tidak menghargai. Allah telah menghargai mereka. Nabi telah menghargai mereka. Dibatalin ya. Afwan dari saya, Ustaz di depan aja. Kenapa? Karena ada janji nih. Paliset. Subhanallah. Jual. Insyaallah. Apa para pengajar itu gak punya hati? Kita gak jaga hati mereka. Kita jaga hati orang-orang kafir. Inilah fungsinya apa? Ilmu, belajar sehingga terbuka. Lihat apa keinginan pembesar Quraisy saat mereka datang menemui Nabi. Nabi sedang bersama para sahabat miskin. Dia datang apa ya? Anak mau duduk sama antum, tapi antum suruh pergi dulu di orang-orang miskin. Baru anak mau duduk sama antum. Itu gayanya pembesar Quraisy. Tidak mau duduk bareng sama mereka, sama siapa aja, sama sahabat-sahabat miskin. Tidak mau dia. Kalau tidak mau diusir, bikin jadwal saja. Ada jadwal buat mereka, ada jadwal buat siapa? Orang-orang pembesar Quraisy. Nabi terpengaruh atau tidak? Baca tafsirnya. Nabi terpengaruh atau tidak?
Nabi sempat goyah. Nabi sempat mau usir siapa? Para sahabat ini mau diusir, sempat terbesit untuk diusir. Nanti cek ya di rumahnya, kalau saya salah silakan diluruskan. Surah Al-An'am ayat 52. Nabi sempat terbesit dalam jiwanya untuk mengusir mereka. Dan Allah yang larang langsung. Allah yang larang langsung. Diturunkan ayat ini untuk para pembesar Quraisy. Wala taqrud, jangan antum usir mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wala taqrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi. Allah yang turun tangan usir. Jangan antum usir mereka. Jangan antum usir mereka. Ada ustaz di rumah antum. Tiba-tiba rekan bisnis antum dari orang kafir mau datang. Ustaz, udah selesai belum? Tega-teganya antum. Tega-teganya. Kenapa? Ini teman-teman bisnis sana mau datang. Besok kita lanjut lagi ya. Ngaji aja bisa batal. Saya ngaji bisa batal. Hari ini libur dulu ya kan? Kenapa? Ada cuan akan datang. Ngaji batal. Di mana penghargaan kita terhadap ini? Di mana rasa pembesaran kita terhadap Al-Quran? Bagaimana kita mau dimuliakan sama Allah? Kita sendiri tidak bisa memuliakan Allah. Jujur, ada pengajian, ada bisnis, mana yang dibatalkan? Mana yang dibatalkan? Jujur, di rumah Allah. Jujur. Siapa yang ditelepon? Siapa yang ditelepon? Siapa yang dibatalkan? Apa yang dibatalkan? Kajian. Itulah kajian. Kita butuh iman. Kita butuh iman sih. Kita butuh iman. Ketemu ayatnya ya? Apa kata Allah? Jangan kamu usir. Karena kita terbesit itu apa? Mengusir mereka. Karena pembesar Quraisy ini mau apa? Mau duduk sama Nabi, tapi apa lagi? Kismin ini suruh pergi dulu. Lalu kami mulai jumpa sama Nabi. Itu baca tafsirnya. Sudah baca tafsirnya belum? Ada ya? Sahih. Allah yang langsung mengontrol, Allah yang jaga. Maka antum punya masalah sama Ahlul Quran, antum bermasalah sama Allah. Ya baik. Kita punya masalah sama mereka, antum berhadapan dengan Rabbul Alamin. Mereka yang mau diusir, siapa yang langsung jaga mereka? Siapa yang jaga dulu? Allah yang turun tangan. Wala taqrub, jangan antum usir. Jangan antum usir. Memang secara lahiriah mereka nggak punya apa-apa sahabat ini. Dari kacamata apa dong? Dunia mereka nggak punya apa, tapi mereka punya tempat di sisi Allah. Sampai Allah yang jawab, jangan diusir.
Ya subhanallah. Siapa Pak Sukri mereka? Sampai Allah turunkan ayat buat mereka. Buat siapa? Buat para sahabat. Siapa mereka kalau bukan orang besar di sisi Allah? Mereka orang besar di sisi Allah. Walaupun mereka kecil di hadapan kita, tapi mereka orang besar. Allah turun tangan langsung, jangan antum usir. Allah luar biasa. Kadang kita kalau mereka yang datang minumannya tidak ada warnanya. Sahih atau sahih baca? Tap apa adanya ya tap ya. Kadang kalau acongnya datang, waduh yang nggak ada bisa ada. Sahih atau sahih? Ya Allah ya. Jadi lagi-lagi begitu kan orangnya. Allahu Akbar. Sudah azan tadi. Silakan.